masih sayang dengan anak-anak beserta keluargamu, minumlah air ini dan pergi tinggalkan kota ini untuk sementara waktu. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Pada episode kali ini aku akan lagi-lagi membacakan cerita mistis atau paranormal experience yang dikirimkan ke email aku. Kisah ini dikirimkan oleh Kak Rahmi yang menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh bundanya, yang mana bundanya bernama Bunda Ita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi pada tahun 1997. Kira-kira kejadiannya sudah 24 atau 25 tahun yang lalu. Pada saat itu, Bunda Ita bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Sementara suaminya atau ayah dari Kak Rami bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di kotanya. Bunda Ita yang saat itu baru diangkat menjadi ASN, ia pun ditempatkan di salah satu kota baru. Sehingga ini mengharuskan suami dan juga anak-anaknya pindah dari kota B ke kota kecil yang disebut dengan kota X. Karena kantor dari ayah Kak Rahmi ini berada di kota B, yang mana itu berjarak 120 km dari kota X, ayah Kak Rahmi terpaksa berangkat pada waktu subuh dan pulang pada saat hari sudah malam di setiap harinya, kecuali hari Minggu. Saat itu, Bunda Ita ini sudah memiliki 3 orang anak perempuan yang masih sangat kecil. Tak beberapa lama tinggal di kota X, Bunda Ita pun hamil anak keempat, yang mana anak keempat itu adalah Kak Rahmi. Setelah beberapa bulan tinggal di kota X, Bunda Ita ini pun merasa sedikit kewalahan menjaga 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil, apalagi pada saat itu ia sedang hamil. Nah, pada saat itulah Bunda Ita mulai mencari orang yang bisa membantu dalam menyelesaikan pekerjaan rumah sekaligus menjaga anak-anaknya. Karena Bunda Ita ini masih baru tinggal di kota tersebut, ia pun bertanya kepada temannya. Nah, temannya ini pun memberitahu kalau dia kenal dengan salah satu penduduk asli di kota tersebut yang bisa dipekerjakan menjadi asisten rumah tangga. Bunda Ita pun dikenalkan oleh temannya dengan seseorang tersebut, yang mana ia bernama Mak Imar. Nah, pada saat berkenalan, Bunda Ita pun menemukan kecocokan antara mereka berdua. Nah, karena itu Bunda Ita pun mulai mempekerjakan Mak Imar. Karena selain baik dan juga ramah, Mak Imar ini juga sudah terbiasa bekerja menjadi asisten rumah tangga. Saking baiknya Mak Imar ini, Bunda Ita pun sudah menganggap Mak Imar seperti ibunya sendiri. Bunda Ita bahkan sudah dekat dengan anak-anaknya, yang mana Mak Imar ini memiliki 6 orang anak. Nah, anak-anaknya itu bahkan sangat sering bermain di rumah Bunda Ita, terutama anak perempuan Mak Imar yang baru saja lulus SMA. Kehamilan Bunda Ita ini pun semakin lama semakin besar dan waktu kelahiran semakin dekat. Bidan yang kebetulan tinggal di dekat rumah Bunda Ita pun sudah mengatakan bahwa mungkin sebentar lagi bayi ini akan lahir. Namun setelah seminggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu berlalu, tidak ada tanda-tanda Bunda Ita akan melahirkan. Perutnya pun semakin membesar, sampai-sampai Bunda Ita ini sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Namun tanda-tanda kelahiran masih belum dirasakan oleh Bunda Ita. Keadaan dari Bunda Ita pun semakin melemah dan Bu Bidan pun sudah bolak-balik datang untuk memeriksa bukaan. Namun saat itu tetap tidak ada bukaan. Bunda Ita pada saat itu juga masih belum bersedia untuk melakukan sesar. Karena memang pada saat itu penyembuhan pasca sesar masih belum secepat sekarang. Sementara Bunda Ita ini harus kembali bekerja dan Bunda Ita harus mengurus 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Saat itu Bunda Ita merasakan sakit yang teramat sakit di bagian perutnya. Bahkan rasa sakitnya sampai menyesak ke dada dan membuatnya sulit untuk bernafas. Saking sakitnya, Bunda Ita merasa bahwa anak yang ada di dalam perutnya seperti akan keluar dari mulutnya. Seperti itulah kira-kira gambaran rasa sakit yang dirasakan Bunda Ita pada saat itu. Tapi lagi-lagi Bu Bidan yang memeriksa mengatakan bahwa belum ada tanda-tanda bukaan. Bu Bidan pun lagi-lagi menyuruh Bunda Ita untuk pergi ke rumah sakit dan melakukan sesar. Pada saat itu ada seorang teman Bunda Ita yang memang
memang sudah beberapa kali melihat keadaan Bunda Ita. Nah, pada saat ia melihat kondisi Bunda Ita yang terakhir, yang mana Bunda Ita ini sudah terbaring di tempat tidur tanpa bisa bergerak sedikit pun, ia pun datang dengan membawa sebuah botol air mineral yang di dalamnya terdapat kunci tua. Yang mana pada saat itu teman Bunda Ita mengatakan bahwa kalau kamu ingin selamat dan kamu masih sayang dengan anak-anak beserta keluargamu, minumlah air ini dan pergi tinggalkan kota ini untuk sementara waktu. Anakmu tidak akan pernah bisa lahir jika kamu masih berada di kota ini. Bunda Ita pun menuruti perkataan dari temannya dan pergi dari kota dengan menggunakan ambulans. Pada saat itu teman Bunda Ita dan juga Bu Bedan memang sudah menyiapkan ambulans di depan rumah Bunda Ita untuk membawa Bunda Ita pergi. Yang menganehkan, pada saat ambulans yang dinaiki oleh Bunda Ita sampai di perbatasan kota, Bunda Ita mengalami pecah ketuban dan rasa sakit di sekujur tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dengan perasaan lega, Bunda Ita pun kembali ke kota B untuk melahirkan, di mana di sana ia ditemani oleh ibunya. Beberapa hari setelah melahirkan, Bunda Ita pun kembali ke kota X ditemani oleh ibunya. Ibu dari Bunda Ita memutuskan untuk ikut sementara waktu agar bisa menemani Bunda Ita. Nah, sepulangnya Bunda Ita dari melahirkan, mulailah terjadi kejadian-kejadian aneh di rumah Bunda Ita. Di mana hari pertama sampainya di rumah, karpet permadani yang terbentang di ruang tamu tiba-tiba menggulung dengan sendirinya. Karpet itu bergerak sedikit demi sedikit ke arah dinding dan lama-kelamaan menggulung. Anehnya, pada saat karpet itu bergerak dan juga menggulung, seluruh benda-benda yang berada di atasnya tidak bergeser sedikit pun. Di mana di atas karpet itu ada meja osin dan juga ada gelas yang berisi air. Pada saat itu, gelas yang berisi air tersebut tidak bergerak sedikit pun dan seluruh benda tetap berada di posisi yang sama. Pada awalnya, orang-orang di rumah berpikir bahwa karpet tersebut bergerak sedikit demi sedikit karena orang-orang yang duduk di atasnya. Karena memang pada saat itu banyak orang-orang atau teman-teman dari Bunda Ita yang datang ke rumah Bunda Ita. Namun anehnya, pada saat karpet itu sudah dirapikan kembali dan tidak ada satupun orang yang duduk di atasnya, lagi-lagi karpet itu bergerak dan menggulung dengan sendirinya. Mendengar adanya keanehan yang terjadi di rumah Bunda Ita, adik laki-laki dari Bunda Ita pun memutuskan untuk datang ke rumah Bunda Ita, yang mana ia ingin memastikan apakah benar karpet itu bisa bergerak dan menggulung dengan sendirinya. Hal-hal menyeramkan pun mulai berlanjut. Adik Bunda Ita yang saat itu tidur di atas karpet permadani tersebut tiba-tiba terbangun karena mendengar suara cekikikan dari arah jendela, yang mana suara tersebut terdengar seperti suara cekikikan kuntilanak. Pada saat adik Bunda Ita terbangun, ia juga melihat karpet yang ia tiduri sudah menggulung ke arah dinding. Suasana malam itu terasa sangat-sangat menyeramkan karena memang hawa di rumah itu sudah mulai terasa berbeda. Keesokan paginya, karena hal-hal tersebut sudah dirasa sangat mengganggu, ibunda dari Bunda Ita pun pulang ke kampungnya untuk menanyakan kejadian mistis tersebut kepada keluarganya di kampung. Karena memang saat itu ada salah satu saudaranya yang biasa menangani hal-hal yang berbau mistis tersebut. Ibu dari Bunda Ita pun mendatangi rumah saudaranya, yang mana ia bernama Pak Sati. Pada saat itu, Pak Sati mengatakan bahwa memang ada seseorang yang berniat jahat kepada Bunda Ita, yang mana orang tersebut memiliki rasa iri dan berupaya membunuh Bunda Ita pada saat ia melahirkan bayinya. Pada saat itu, Pak Sati pun datang ke kota X, tepatnya ke rumah Bunda Ita untuk melakukan pengobatan, yang mana pada saat itu Bunda Ita disuruh meminum minuman yang sudah didoakan oleh Pak Sati. Kata Pak Sati, Bunda Ita ini sudah sangat banyak memakan makanan yang dicampi-campi atau dibumbu-bumbui dengan hal-hal mistis, yang mana itu bertujuan untuk mencelakai Bunda Ita. Sehingga pada saat proses penyembuhan, Bunda Ita memuntahkan benda aneh, yang mana benda itu seperti rambut yang menggumpal, dan ia juga memuntahkan darah yang berwarna hitam.
Setelah proses penyembuhan Bunda Ita, Pak Sati pun memagari rumah Bunda Ita dengan membacakan doa-doa di sekeliling rumah, yang mana itu dimaksudkan agar hal-hal buruk atau hal-hal negatif tidak dapat lagi masuk ke rumah Bunda Ita. Setelah itu, Pak Sati pun mengatakan bahwa orang yang berniat jahat kepadamu tidak akan pernah lagi bisa mendatangi rumahmu, karena tempat ini sudah aku pagari. Dan sebelum pergi, Pak Sati pun mengatakan kepada Bunda Ita untuk mencuci karpet permadani tersebut di sungai yang mengalir. Semenjak itu, tidak ada lagi kejadian-kejadian mistis yang terjadi di rumah Bunda Ita. Namun yang menganehkan di sini, Mak Imar yang biasanya datang ke rumah setiap hari, tiba-tiba tidak lagi menampakkan batang hidungnya di rumah Bunda Ita. Dan mereka seperti menjauh dari Bunda Ita. Suatu hari, teman Bunda Ita yang dulu datang membawakan air dan juga kunci datang kembali ke rumah Bunda Ita. Nah, pada saat itu Bunda Ita pun menanyakan dari mana kunci dan juga air yang dibawakan oleh temannya itu berasal. Nah, teman dari Bunda Ita pun menjelaskan bahwa kunci dan juga air itu dia dapatkan dari orang pintar. Karena teman dari Bunda Ita ini merasa ada kejanggalan dari kehamilan Bunda Ita. Jadi dia pun memutuskan untuk datang ke rumah orang pintar dan menanyakan apakah kecurigaannya benar. Nah, saat dia datang ke rumah orang pintar itu, ternyata benar dugaan dari teman Bunda Ita bahwa memang ada orang yang berniat jahat dan ingin mencelakai Bunda Ita. Bunda Ita diharapkan meninggal agar suaminya bisa dijadikan menantu oleh orang tersebut. Sekian cerita dari Kak Rami mengenai pengalaman yang dialami oleh bundanya. Dan buat kalian yang memiliki cerita-cerita mistis atau cerita horor, kalian boleh banget untuk mengirimkannya ke email aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu updatean video terbaru dari channel YouTube aku. Sekian dari aku, semoga kalian suka dengan ceritanya, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye-bye!